Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Yayat. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3, selalu berhemat energi. Muatan IPA, materi energi alternatif. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, siswa mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energi alternatif dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu diperlukan sumber energi alternatif. Energi alternatif. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Apa saja sih sumber energi alternatif yang dapat digunakan manusia? Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sebagai sumber energi pada perahu layar dan memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin. Air. Air merupakan sumber energi gerak, dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuatkan bendungan di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir, seperti air terjun yang deras. Empat, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian yang kelima, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk mengganti solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi
biotanol. Biotanol merupakan pengganti bensin atau premium. Bahan bakar bio yang berasal dari kotoran ternak dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak ini dimasukkan ke ruang bawah tanah atau lubang, dan bahan bakar ini juga dimanfaatkan bahan bakar kendaraan bermotor. Info energi. Silakan anak-anak buka di buku paketnya ya, halaman 102 tema 2 subtema 3 mengenai menghemat energi. Mengenai minyak jarak ya. Silakan kalian baca dulu yang tentang minyak jarak. Ayo kita baca bareng-bareng. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel ini dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Kemudian masih minyak jarak juga, tentang jarak juga. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang lebih menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Energi alternatif ramah lingkungan. Selain kotoran hewan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Energi alternatif ramah lingkungan dari kotoran hewan. Yang pertama, kamu bisa lihat di gambar. Yang pertama, kotoran hewan itu masuk ke dalam suatu penampungan, sehingga dalam penampungan itu menghasilkan biodigester. Biodigester itu adalah suatu sistem yang mempercepat pembusukan bahan organik, di mana menghasilkan biogas. Biogas ini digunakan untuk kompor dan untuk menyalakan lampu. Kemudian yang kedua, sisa dari biogas ini dihasilkan yaitu biofertilizer. Biofertilizer ini yaitu gas kesuburan yang dipakai untuk tumbuhan untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, ketika tumbuhan itu berkembang, dimakan oleh hewan atau sapi. Kemudian contoh baterai dari kentang, alami dari kentang. Yang pertama ada penjepit buaya, kemudian ada lampu, kemudian lempeng seng dan tembaga, kabel. Ini cara pembuatan baterai alami dari kentang. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai tema 2 subtema 3 muatan IPA. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.